Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Acep Samsudin, SOS MM MA, dan Bapak Budi Prabowo, SOS MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perilaku Organisasi kelas E. Di sini kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi seputar tentang kekuasaan dan pengaruh dalam pekerjaan. Adapun anggota dari kelompok 13 yakni Ilagonia dengan NPM akhir 025, Zakia Putri Audina dengan NPM akhir 200, Devita Frisdayana Purba dengan NPM akhir 273. Selanjutnya untuk materi akan dijelaskan bersama rekan-rekan saya. Baik, di materi kekuasaan dan pengaruh dalam pekerjaan ini memuat beberapa subbab. Yang pertama yaitu makna kekuasaan, yang kedua adalah model kekuasaan dalam organisasi, yang ketiga adalah sumber kekuasaan dan respon karyawan, yang keempat adalah informasi dan kekuasaan, yang kelima adalah prakondisi dan kekuasaan, yang keenam mempengaruhi orang lain, yang ketujuh tipe taktik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah makna kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Jadi, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan yang mempunyai kekuasaan tersebut. Adapun contoh dari kekuasaan, yang pertama adalah kekuasaan polisi lalu lintas untuk mengatur pengguna lalu lintas. Yang kedua, kekuasaan pemerintah untuk mengatur masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan RT atau RW untuk mengatur masyarakat setempat. Yang keempat, kekuasaan manajer dalam mengatur seluruh karyawan. Dan yang terakhir, kekuasaan seorang atasan untuk mengatur bawahannya. Selanjutnya yaitu model kekuasaan dalam organisasi. Dalam organisasi sangat banyak model kekuasaan, antara lain yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan balas jasa merupakan kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Contohnya adalah pemberian SP atau PHK. Yang ketiga adalah kekuasaan rujukan atau referent power. Manajemen yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan rasa penerimaan kepada seseorang. Contohnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang karismatik. Yang keempat, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Contohnya pada Bill Gates, pendiri Microsoft yang terkenal dengan kecerdasannya. Yang kelima adalah kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan yang sah juga dikenal sebagai kekuasaan yang posisional. Ini berasal dari posisi seseorang yang memegang dalam hierarki organisasi yang tinggi dan deskripsi pekerjaan. Contohnya, pekerja junior perlu untuk melapor ke manajer dan manajer memiliki kekuatan untuk menugaskan junior mereka. Contohnya yaitu pada CEO perusahaan. Selanjutnya adalah sumber kekuasaan dan respon karyawan. Sumber kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Dan untuk respon karyawan merupakan suatu rangsangan atau tanggapan untuk bertingkah laku sesuai dengan rangsangan yang diterima, baik respon menerima maupun respon menolak atas kebijakan keselamatan kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang informasi dan kekuasaan. Informasi dan kekuasaan ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia pekerjaan. Bagaimana informasi digunakan, diakses, dan dikelola dapat memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kekuasaan seseorang di lingkungan kerja. Kedua konsep ini saling terkait dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika kerja dan pengambilan keputusan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada makna kekuasaan. Prakondisi kekuasaan dalam sebuah organisasi merujuk pada faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang perlu ada
atau terpenuhi sebelum individu atau kelompok dapat memperoleh, mempertahankan, atau mengonsolidasikan kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Prakondisi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasinya. Dapat berupa struktur dan budaya organisasi yang ada. Namun ada beberapa prakondisi umum dalam konteks kekuasaan dalam sebuah organisasi seperti posisi hierarki, kemampuan dan keahlian, pemahaman terhadap budaya organisasi, hasil kinerja, hubungan dan jaringan, dukungan dari pemimpinan tertinggi, pengakuan dan penghargaan. Kemudian selanjutnya ada hubungan informasi dan kekuasaan. Yang pertama yaitu informasi dapat menjadi sumber kekuasaan. Yang kedua yaitu manajer dan pemimpin seringkali memiliki akses lebih besar ke informasi strategis yang memberi mereka kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi arah organisasi. Yang ketiga yaitu dalam beberapa kasus memegang kekuasaan mungkin memilih untuk mengendalikan atau menyembunyikan informasi tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu karyawan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan berbagi informasi yang berharga dapat memperkuat posisi mereka dalam organisasi dan meningkatkan pengaruh mereka. Oke, selanjutnya ada mempengaruhi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Wirianto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Sedangkan menurut Norman Berry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian sekalipun ancaman atau sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Jadi kesimpulannya, pengaruh merupakan efek dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Pengaruh dapat mengenai sikap, persepsi, perilaku, atau kombinasi dari hasil-hasil tersebut. Proses-proses mempengaruhi. Yang pertama ada instrumental compliance, yaitu orang yang ditargetkan mendapat pengaruh, mau melaksanakan karena adanya tujuan untuk mendapatkan imbalan atau reward, atau menghindari hukuman atau punishment. Yang kedua ada internalization, target menjadi terpengaruh karena dipikirkan secara intrinsik memang diinginkan dan benar. Yang ketiga ada identification, target meniru atau mencontoh perilaku yang memberi pengaruh. Setelah proses-proses dari pengaruh tersebut, ada hasil dari pengaruh. Yang pertama ada komitmen. Permintaan pemimpin diterima pengikut secara antusias dan mereka berusaha secara maksimal untuk melaksanakannya. Yang kedua ada hasilnya adalah kepatuhan. Pengikut itu rela melakukan apa saja yang diminta oleh pemimpin, tetapi dengan sikap apatis dengan upaya yang minimal. Kemudian hasil yang ketiga ada penolakan. Pengikut dengan berbagai dalih secara aktif menghindari untuk melaksanakan apa yang diminta dari pemimpin. Oke, selanjutnya ada taktik kekuasaan. Cara-cara yang dapat ditempuh oleh suatu individu atau orang untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik bisa dilihat dari yang paling populer hingga ke yang kurang populer. Kalau ketika manajer mempengaruhi atasan, dari yang paling populer ada penalaran, koalisi, persahabatan, tawar-menawar, ketegasan, dan yang terakhir yang bawa otoritas atasan. Kalau yang ketika manajer mempengaruhi bawahan, yang paling populer, yang paling atas ada penalaran, ketegasan, persahabatan, koalisi, tawar-menawar, otoritas atasan, dan saksi. Adapun penjelasannya, penalaran atau persuasi rasional itu menggunakan fakta dan data untuk membuat
penyajian gagasan secara logis atau rasional. Yang kedua ada persahabatan atau permintaan pribadi. Itu menggunakan sanjungan, rendah hati sebelum mengajukan permintaan. Yang ketiga ada koalisi. Koalisi itu mencari dukungan orang lain untuk mendukung permintaan. Kemudian ada tawar-menawar atau pertukaran. Itu melakukan perundingan lewat pertukaran manfaat atau kepentingan. Lalu ada ketegasan atau mengesahkan. Itu menggunakan aturan sebagai dasar kepatuhan otoritas lebih tinggi. Kemudian ada menekan. Menekan itu artinya sama dengan sanksi atau ancaman. Yang terakhir ada konsultasi. Mengikutsertakan partisipasi dan target. Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.